Dan semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Bismillah. Apa hadiahnya? Umroh? Iya Ustaz, mungkin Umroh, ya. haji, tidak apa-apa. Gratis semuanya insya Allah jamaah. Yang bayar pesawatnya, hotelnya. Ya. Kalau tawaf sa'i sama gratis insya Allah. Tahallul kita bayarin nggak apa-apa. Tahallul kita. Baik. Bagi Ustaz kami persilakan, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidah, para dakatirah, para pendidik yang berjuang mendidik generasi masa depan di Ma'had Babus Salam, di masjid ini juga. Dan jamaah yang hadir, dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Mungkin kita sebagian belum benar-benar merasakan mahalnya hidayah. Nih santri-santri kadangkala ketika orang tua memilihkan bagi engkau tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang soleh, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, itu nikmat yang agung. Maka setiap kali kita sholat, tatkala kita sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta? Apa yang dipinta? Ihdinas siratal mustaqim. Tadi qobliyah subuh kita baca itu. Ketika sholat subuh kita juga baca itu. Qobliyah zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Kita ngulangin lagi itu. Karena memang itulah jalan yang dapat mengantarkan kita ke tempat kembali yang sebenarnya. Maka penghuni surga tatkala mereka sudah masuk surga, mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, gak bakalan kita bisa masuk surga. Tidak bakalan kita meniti jalan kebenaran. Tahu kebenaran itu mudah. Tapi mengamalkan kebenaran itu benar-benar adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Malam ini malam 17. Iya. Betul. Malam 17 Sya'ban 1447 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Tema yang diangkat adalah sesuatu yang melekat di diri kita, yang terkadang kita tidak menyadari bahwa hal itu bermasalah. Masalah yang dibawa itu dapat mengantarkan kita ke neraka kalau kita tidak pandai-pandai mengelola, mengontrol, mengarahkan jiwa kita. Hampir setiap kali Allah Azza wa Jal menyebutkan
tentang orang-orang yang beriman, tentang orang-orang yang bertakwa, selalu Allah sebutkan mereka tuh suka berbagi. Mereka suka berinfak. Di awal surat Al-Baqarah, tatkala Allah Azza wa Jal mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Lalu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang dengan apa yang kami rizkikan kepada mereka berinfak. Ini mengingatkan kita bahwasanya ternyata iman itu ada hubungannya dengan infak. Kemudian di surat Al-Anfal, di ayat 4. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ulaika humul mu'minuna haqqa." Mereka adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Berarti kita belum yang sebenarnya. Boleh jadi kita masih proses menuju ke iman yang sebenarnya. Iman itu kalau sudah bercampur dengan hati, jemaah, maka apapun yang terjadi, iman itu nggak akan keluar. Kenapa Bilal tidak keluar dari Islam saat dia disiksa? Kenapa Sumayyah mati di tangan Abu Jahal dalam rangka mempertahankan la ilaha illallah? Kenapa Masyitatu binti Fir'aun dia siap mengorbankan anak-anaknya dan dirinya? Kenapa Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan di surat Al-Buruj, mereka dilemparkan ke parit-parit yang penuh dengan api. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Jawabannya ada pada ucapan Heraklius, Kaisar Romawi. Bayangin ya. Kaisar Romawi ini ketika tanya kepada Abu Sufyan, setelah dia mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, dia tanya, apakah ada dari pengikut Muhammad SAW yang keluar dari agama Islam suhton lidini, karena dia benci dengan agamanya. Ini Abu Sufyan kafir, Kaisar Romawi kafir juga. Dialog terjadi antara orang kafir dan orang kafir. Kaisar Romawi hendak mempertanyakan apakah ada dari pengikut-pengikut ini yang keluar dari agama Islam karena benci dengan Islam. Abu Sufyan mengatakan, lah, nggak ada. Nggak ada. Kita siksa mereka, kita sakiti mereka. Mereka siap kehilangan orang tuanya, mereka siap kehilangan kampung halamannya, mereka siap kehilangan pekerjaannya, mereka siap raganya disiksa dan jiwanya meregang. Gak ada, kata Abu Sufyan. Kenapa itu terjadi? Heraklius mengatakan, kadzalikal iman. Idza khalatat basyashatuhul qulub. Begitulah iman. Apabila keindahannya itu sudah bercampur masuk ke relung-relung hati, gak bakal keluar. Terus kenapa kita melihat ada orang-orang yang murtad? Belum nyampe imannya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang beriman, badiru bil a'mal. Kalian segera beramal. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berulang kali memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, terus diulangin. Karena memang butuh proses.
untuk iman ini bercampur dengan hati, lalu kita akan siap menerima apa saja dan ucapan kita benar tatkala kita mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman. Ini orang akan merasakan ya. Iman itu ada rasanya ya. Ada rasanya. Tapi sebagian kita belum merasakan gitu loh. Yang ada beban, yang ada susah, berat, mau berbagi, berat, mau berinfak. Dan kembali kepada Al-Anfal ayat 4 tadi. Allah sebutkan kriteria orang-orang beriman yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqa. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, dikatakan kepada mereka, ittaqillah, takutlah engkau sama Allah. Itu hati mereka bergetar. Takut dia sama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah iman mereka. Tadi imam kita baca surat apa di rakaat pertama sama kedua? Yo. Yang ditanya, yang jawab. Nah, oke belakangnya. Soal, Ana minta jawaban. Antum pertanyaan. Tadi imam waktu sholat maghrib baca surat apa rakaat pertama dan kedua? Nah. Az-Zalzalah. Yang kedua. Antum dapat bocoran dari mereka. Biasa kerja kelompok kasih hadiahnya tapi nanti Ustaz maaf. Nah. Gimana ketika dibacakan tentang kiamat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nggak ada babu salam ini jemaah. Semua akan rata sama tanah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan memuntahkan isi yang ada di dalamnya. Bagaimana kelak bumi ini akan memuntahkan seperti tiang-tiang ini emas. Yang sekarang Amerika datang, Cina datang ke negeri kita untuk mengeruk emas. Nanti emas itu dimuntahkan bongkahan-bongkahan seperti tiang. Dan tidak ada yang ngambil. Tidak ada. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi tadi sebagian kita baca ayat-ayat itu nggak bertambah iman kita. Ada masalah kadang kalah sama kita. Imam baca Al-Qari'ah, kita baca yang lainnya. Memikirkan yang ini dan itu. Maka tolong perhatikan, ini sifat yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang kepada Tuhannya mereka berserah diri. Mau urusan rizki, mau urusan anak, mau urusan kerjaan, urusan apa sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah kita menyerahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian Allah sebutkan itu berkaitan dengan hati tadi. Rasa takut, bergetarnya hati, bertambahnya iman dan tawakal. Lalu ini orang yang beriman ternyata punya amalan yang nampak dan terlihat. Apa yang mereka lakukan? Alladzina yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Ini sebuah penjelasan yang sangat lugas dari Allah Azza wa Jal. Karena ada kelompok-kelompok yang muncul sejak dulu sebenarnya. Dan mungkin sampai hari ini. Yang mereka gak perlu sholat kata mereka. Sholat itu tujuannya mengingat Allah. Aqimis sholata di dzikri. Enggak. Orang beriman sholat. Sampai kapanpun. Mereka sudah ingat sama Allah.
Mereka sudah takut sama Allah. Mereka bertawakal kepada Allah. Tapi mereka menegakkan sholat. Lalu apakah cukup? Ternyata nggak cukup. Allah sebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus selalu disebutkan nih infak dengan iman. Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Selalu. Ini orang menegakkan salat, ini orang beriman, dia berinfak. Dan kekufuran itu temannya kebakhilan. Kalau kita melihat sifat orang-orang kafir, mesti ada bakhil. Di surat Al-Lail, ayat 8 sampai 10 Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Allah sebutkan adapun orang yang bakhil dengan hartanya untuk menginfakkan. Dia merasa gak butuh sama Allah Azza wa Jalla. Dia punya harta. Dan dia mendustakan dengan adanya surga Allah Azza wa Jalla. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia untuk masuk neraka. Sifat bakhil ini berbahaya. Kemudian di surat Al-Ma'un. Yang kita semua hafal. Allah mengatakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Engkau lihat enggak orang yang mendustakan hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia orang yang suka menghardik anak yatim. Dia berpikir anak yatim enggak ada gunanya. Merepoti dia, jadi beban buat dia. Maka dia tidak mau ada anak yatim yang dekat-dekat sama dia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mesti ada nih. Gak peduli dia sama orang miskin. Dia hanya peduli bagaimana dia tambah kaya, tambah banyak hartanya. Fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat tapi dia tidak menjaga sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Terakhir, wa yamna'un al-ma'un. Dia juga bakhil. Wa yamna'un al-ma'un. Dia menghalangi orang untuk mendapat manfaat dari dirinya. Ada perkara-perkara atau ada barang-barang yang bisa kita pinjamkan kepada saudara kita. Tapi kita malas minjamin. Panci. Anak ingat subhanallah. Ada kawan di Medina. Dia pancinya besar sekali. Padahal anaknya 2. Ketika kita tanya. Engkau kok beli panci besar? Iya. Kalau ada yang mau pinjem ada di rumah. Subhanallah. Ada hal yang manfaatnya bisa diambil. Barangnya tetap milik kita. Tapi sebagian kita bakhil. Ahibati fillah. Jadi memang di mana ada iman, maka di sana kebakhilan akan pergi. Kikir itu akan pergi. Tapi di mana kita cinta sama harta, berambisi mengumpulkan harta, tapi sulit untuk mengeluarkannya, boleh jadi ada kekufuran di diri kita. Dan Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i mengatakan, ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. Ini tema kita. Dan tidak berkumpul asyuh. Asyuh ini kita akan bahas sebentar lagi. Dia bakhil tapi yang lebih dalam lagi. Wala yajtami'u syuh wal iman. Di hati hamba selama-lamanya. Gak kumpul. Di dalam bahasa Arab ada sebuah istilah yang
Ya insya Allah semua bisa bahasa. Orang Indonesia ini bisa bahasa Arab enggak jamaah? Semuanya bisa. Antum bisa baca Quran. Quran itu Arab. Antum hafal Al-Fatihah. Itu semua bahasa Arab. Makanya nggak usah repot-repot belajar bahasa Arab. Antum kalau hafal juz amma sudah memiliki banyak sekali kosakata Arab. Yang nggak perlu antum menghafalnya karena sudah hafal. Makanya ada syekh dari Mesir waktu dia ngajar kita di Bondowoso. Dia ngomong, ana lihat orang Indonesia ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Loh bisa bahasa Arab kata dia. Loh Assalamualaikum ini bahasa Arab jemaah. Dan antum faham gitu. Assalamualaikum. Dan jawabnya bahasa Arab. Ketika tanya, kif haluk? Alhamdulillah. Bahasa Arab lagi kan? Alhamdulillah. Diajak ngobrol, berhenti sudah. Sampai alhamdulillah aja dia bisa aja. Ahibati billah. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya as-sakha. Ibnu Qayyim ketika menyebutkan 4 pokok karakter orang baik itu, salah satunya as-sakha. As-sakha itu ada al-jud. Jud, orang dermawan itu disebut jawad biasanya. Atau disebut sahi. Jadi sahi dan jawad ini kadang-kala 2 kata yang saling menggantikan. Tapi ternyata sebagian ulama menyebutkan bahwa as-sakha itu kondisi sifat dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbagi dan berinfak apa yang dia miliki. Walaupun infaknya nggak terjadi. Karena dia nggak punya duit. Antum ketika melihat ada orang nolong orang lain. Belum tentu sahih orangnya. Tapi boleh jadi antum lihat ada orang ketika kotak amal lewat. Nah sekarang nih, mana kotaknya itu yang lewat tadi? Apakah orang yang tidak memasukkan uang itu tidak sahih? Belum tentu. Boleh jadi dia orang yang sahih, tapi dia sedang nggak punya uang. Atau dia sedang nggak bawa uang. Adapun orang yang naruh duit itu disebut jawad. Karena ini jud lebih kepada sikap yang terlihat. Kelihatan nih orang memberi. Jadi lawan dari sahih ini syahih. Lawan dari sakha ini tadi yang di hadis Nabi SAW disebutkan asyuh. Syuh ini kepada karakter. Sifat bawaan. Dan setiap manusia punya sifat itu. Maka Allah katakan waman yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang dijaga dari syuh ini. Sifat dia nggak ingin berbagi, nggak ingin, dia terlalu cinta sama hartanya. Yang dijaga dari sifat ini faulaika humul muflihun. Karena memang Allah sudah membuat kita cinta kepada dunia. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Kita cinta sama harta. Maka kalau ada orang yang nggak suka sama duit, antum bawa ke rumah sakit jiwa. Betul jamaah. Karena ini orang sakit. Orang gila dikasih emas 1 kilo. Dia lihat doang. Dibuang sama dia. Orang gila. Tapi antum dikasih emas 1 kilo. Ana tidak terima. Oh antum sakit juga jemaah. Jadi al-jud. Tadi ada sakha, ada jud. Jud itu memberikan sesuatu yang dimiliki. Lawan dari jud ini bakhil. Orang tuh bakhil. Dia punya, dia gak mau ngasih. Namun kadang-kala 2 kata ini saling menggantikan gitu jemaah. Antara jud sama sakha ya. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan. Ini pelajaran buat kita semua jemaah. Imam Syafi'i mengatakan. Wa in kathurat uyubuka fil baraya. Wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis sakha'i. Fakullu aibin yughatihi kama qila as-sakha'u. Kalau engkau punya banyak kekurangan di hadapan manusia ya. Karena kita tahu kita ini pendosa jemaah. Bagaimana cara menutupin
aib-aib kita itu. Caranya dengan engkau punya sifat sakha. Suka berbagi, suka menolong orang lain ya. Suka membantu. Makanya orang nanti akan lupa dengan kekurangan yang lain. Kalau engkau suka membantu. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi as-sakha dan syuh ini termasuk bagian dari naluri dasar manusia. Yang ada di dirinya. Maka dia perlu perjuangan. Dan orang yang berbagi, yang kita anggap dermawan, belum tentu dia sakhi. Boleh jadi dia melakukan itu dibuat-buat. Riya. Mencari pujian. Berapa banyak orang berbagi untuk mendapatkan jabatan. Makanya kalau sudah musim kampanye itu, antum lihat banyak orang berbagi. Betul enggak? Antum dapat berapa waktu itu? Ada yang datang ke rumah-rumah ngasih berapa? Ada yang 100.000, ada yang 200.000 per suara. Apakah orang ini sahih ketika ngasih sama antum? Enggak. Oke, dia dermawan, dia berbagi. Tapi punya maksud. Kalau sahih nggak dibuat-buat cuma. Makanya kita akan melihat orang-orang kafir itu kadang-kala, oh dia berbagi Ustaz. Dia nolong orang lain. Katanya nggak berkumpul antara iman dengan kikir. Kekufuran temannya tadi asyuh. Iya, dia boleh jadi berbagi dibuat-buat. Untuk mendapatkan popularitas. Untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Atau bahkan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu aturan jamaah yang membuat mereka berbagi. Ada istilahnya apa perusahaan? CSR itu. Mereka harus keluar itu. Bukan Masya Allah perusahaan ini baik. Enggak. Kalau bisa nggak keluar tuh duit. Cuma karena aturan. Maka semoga kita bisa memahami antara sakha. Di mana sakha ini sifat batin, karakter jiwa ya. Dorongannya biasanya alami karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum memberi dia sudah punya, ya Allah kapan aku bisa bantu ya Allah. Kasihan tuh orang ya Allah. Ya Allah kasih aku rezeki, aku pengen bantu fulan gitu. Nih orang belum punya duit sudah ingin berbagi. Makanya ketika Allah menyebutkan di surat Ali Imran tentang penghuni surga. Awal sifat mereka. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Itu sahih. Orang yang selalu berinfak dalam kondisi senang, dalam kondisi suka, atau dalam kondisi sempit. Dia nggak punya, tetap dia berbagi. Itu sahih. Maka ya lawan dari sakha itu adalah syuh tadi. Kikir yang bersumber dari tamak. Itu syuh. Dari ambisi dunia. Itu syuh. Ahibati fillah. Ya kalau dilihat ya ada orang-orang yang tadi berbagi. Ada yang niatnya baik ya. Ada yang karena kebiasaan. Kenapa antum kok suka ngasih? Memang kebiasaan anak lah. Ngasih. Ada yang karena riya. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dari sana. Baik, ahibati fillah. Orang yang bakhil itu lebih kepada harta saja. Jadi kalau dikatakan bakhil itu urusan harta. Tapi kalau syahih itu bukan hanya harta. Dia memang gak suka kebaikan buat orang lain. Dia gak suka. Dia sulit untuk memberikan manfaat kepada orang lain walaupun bukan bentuknya harta. Maka Allah katakan tentang orang-orang munafik. Asyihatan alal khair. Pokoknya dia mau berbuat baik, bantu orang itu gak mau. Walaupun sekedar ngomong. Umpamanya ada fulan nih gak punya pekerjaan. Dia punya sohib, butuh pekerja. Untuk ngomong aja dia gak mau. Tapi kalau bakhil lebih kepada harta ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 180. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dililit dengan harta yang mereka tidak mau menginfakkan. Ternyata harta itu akan melilit dia kelak pada hari kiamat. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih.
Itu di surat Muhammad ayat 38, barang siapa yang bakhil, sebenarnya dia bakhil sama dirinya sendiri. Ketika dia nggak mau berbagi harta, engkau bakhil sama dirimu sendiri. Suatu hari Nabi SAW datang ke rumahnya Aisyah. Beliau SAW baru potong seekor kambing. Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam agar dibagikan. Ketika beliau sampai rumah tanya, "Madza baqiya?" Apa yang tersisa dari kambingnya? Kata Aisyah, "Dhira'uha." Yang tersisa kaki depannya, satu kaki depan. Ini sebuah pandangan orang yang duniawi. Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, tersisa dhira'nya, kaki depan. Maka Nabi SAW memperbaiki Aisyah. Ini tugas suami. Ketika tahu istrinya punya pandangan yang salah tentang kehidupan ini, maka diluruskan. Apa kata Nabi SAW? Baqiya kulluha illa dhira'uha. Yang tersisa semua bagian kambing itu kecuali kaki depan. Yang kita bagikan itu yang tersisa buat kita. Kalau yang ada di meja makan yang kita makan jadi apa? Jadi kotoran jemaah. Kita buang. Maka barang siapa yang bakhil, dia bakhil kepada dirinya sendiri sebenarnya. Bukan bakhil kepada orang lain. Enggak, engkau bakhil kepada dirimu sendiri. Yang seharusnya jadi milikmu, enggak jadi milikmu. Ahibati fillah. Orang kalau sudah punya sifat syuh, kikir, bakhil yang bersama kerakusan tadi. Rakus dia, ambisius. Maka Nabi SAW menyebutkan itu akan menghancurkan manusia. Beliau mengatakan, anna man kana qablakum ahlakuhumus syuh. Orang-orang sebelum kalian itu, mereka hancur binasa. Gara-gara sifat syuh ini. Bakhil yang bersama kerakusan terhadap harta itu. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Sifat itu membuat mereka bunuh-bunuhan. Gara-gara harta. Antum tinggal lihat. Berapa banyak orang yang membunuh gara-gara motor. Begal-begal motor itu. Berapa sih harga motor jamaah? Apakah dia begal motor itu setelah dapat fulus kemudian dia datang kajian di Babu Salam ini lalu duitnya dimasukin ke? Enggak. Dia hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Dia tidak berpikir halal haram. Mereka makan yang haram, mereka melakukan berbagai macam tindakan kriminal, mereka putuskan silaturahim. Itu sifat syuh. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian makan waris tuh tanpa mikir halal haram. Berapa banyak tali persaudaraan yang putus gara-gara warisan. Apa penyebab kakak paling tua umpamanya tidak mau bagi waris? Ibu juga ya. Ana ingin mengingatkan para ibu yang kadangkala tatkala anaknya minta bagian warisan bapaknya, sang ibu kemudian saudara-saudara lain beranggapan nih anak durhaka. Enggak. Dia tidak minta warisan ibunya. Kadang-kala mengatakan, gimana sih engkau minta waris? Ibu masih hidup. Ya enggak ada. Warisan ibu enggak dibagi. Yang dibagi warisan siapa? Ya bapak yang meninggal dunia. Kadang-kala kita beranggapan nih anak rakus sama dunia. Boleh jadi sebaliknya. Sang ibu yang cinta sama dunia. Yang tidak mau memberikan hak orang yang memiliki hak. Saudara-saudara boleh jadi antum yang rakus ketika menghalangi haknya dia. 4 bersaudara.
Yang satu minta hak warisnya. Lalu apa kata yang tiga? Gimana sih antum? Terlalu cinta sama dunia antum. Dia minta haknya. Antum yang menghalangi haknya yang dikatakan rakus sama dunia. Kadang-kadang kita membalikkan fakta itu. Orang kalau rakus dia akan menghalangi hak orang lain. Ya, terjadi korupsi, terjadi berbagai macam suap, riswah. Itu karena asyuh. Karena kebakilan yang bercampur dengan kerakusan terhadap dunia. Ahibati fillah. Makanya tadi disebutkan tidak berkumpul asyuh itu bersama iman di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Dan tatkala Nabi SAW menyebutkan 3 perkara yang menghancurkan manusia. Thalathun muhlikat. Yang pertama beliau sebutkan adalah syuhun muta. Syuh. Tadi kekir-kiran bersama ambisi dan kerakusan yang dipatuhi sama dia. Orang ini ngikutin bisikan jiwanya yang kikir tadi. Mau berbagi, subhanallah. Dia tidak berbagi. Dia menolak untuk berbagi. Ditumpuk hartanya sampai mati. Makanya ketika Allah menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Kerjanya orang ini suka mengumpat, suka memaki. Kerjanya jama'a malan, mengumpulkan harta kemudian menghitungnya. Maka jangan sering-sering ngitung duit antum. Jangan sering-sering lihat saldo. Mau tidur, lihat berapa saldonya. Jangan. Kecuali ada perlunya. Enggak usah, ana mau transfer. Ana punya utang. Ana harus tahu berapa saldo ana. Seperti itu. Ya, ada orang-orang yang jarang melihat saldonya. Ketika dia transfer mau bayar SPP anaknya, tertulis saldo Anda tidak cukup. Momennya seperti itu. Artinya ada kondisi orang enggak sibuk menghitung hartanya. Dia sibuk mengeluarkan hartanya. Ini orang tadi jama'a malan wa addada. Apa tujuan dia mengumpulkan harta, menghitungnya? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia berpikir bahwasanya hartanya bisa menambah umurnya, bisa membuat dia kekal abadi. Oh, kita melihat Ustadz, orang-orang kaya di Indonesia ini umurnya sampai 90 tahun. Ya. Ada yang 83, 87, 90. Tapi terus mati. Tetap. Wa inna yauman inda rabbika, satu hari di sisi Tuhanmu. Ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Jadi jemaah, gak membuat orang kekal itu harta. Korun dibenamkan bersama hartanya. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan 3 hal yang membinasakan, dimulai dengan syuhun muta. Wahawan muttaba. Hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsihi. Ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Ahibati fillah, orang yang punya sifat bakhil itu gak pantas jadi pemimpin. Walaupun ada pemimpin yang tidak bakhil, tapi dia berbagi hanya untuk kekuasaan dan jabatan. Ada. Ana bertemu dengan satu kawan. Dia cerita, dia salah satu pejabat negara. Gimana Ana ini Ustaz ya? Ana ini suka berbagi, tapi kayaknya gak ikhlas Ustaz. Kenapa Bang, Ana tanya? Dia berbagi di dapil pilihan dia. Kalau Ramadan buka bersama ya, nanti ada bannernya dia. Kurban Ustaz, anak kurban 40 sapi Ustaz. Tapi ada nama Ana, supaya mereka milih Ana lagi.
Dia cerita gitu. Nggak diterima bang. Iya memang. Tadi ada orang-orang yang kelihatannya suka berbagi, tapi ternyata ada masalah sama dia. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena dia menginginkan sesuatu. Di masa Nabi SAW, Nabi pernah tanya kepada Bani Lahyan ketika mereka datang. Man sayyidukum? Siapa tokoh di tempat kalian ini? Tokoh utama kalian itu siapa? Mereka mengatakan Jad ibn Qais. Namanya Jad ibn Qais. Tapi dia itu ada bakhilnya. Ini orang tokoh di masyarakat tapi dikatakan rajulun fihi bukhul. Bukan bakhil tapi ada bakhilnya. Beda ya. Bakhil sama orang ya sedikit bakhil lah dia. Seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ayyu da'in adwa minal bukhl. Apakah ada penyakit yang lebih membahayakan daripada sifat bakhil? Walaupun ada sedikit tapi ini penyakit yang berbahaya. Enggak boleh kita membiarkan penyakit itu. Lalu Nabi SAW mengatakan walakin sayyidukum Amr bin Jamuh. Enggak, pemimpin kalian Amr bin Jamuh kata Nabi SAW. Jadi kalau mau jadi pemimpin, jadilah orang yang suka berbagi. Tumbuhkan sifat sakhi itu. Dan perangi sifat syuh. Bagaimana sekarang kita menyelamatkan diri kita? Ini poinnya sebenarnya. Setelah kita faham, kita ngerti bagaimana cara kita agar kita terhindar dari asyuh dan bakhil. Dan kita memiliki as-sakha dan al-jud. Yang pertama, mengetahui hakikat dunia ini. Ketika orang tahu, ya Allah jemaah ya. Terus terang, ana mengajak antum semua untuk menghayati dan merenungkan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mencontohkan bahwa dunia ini seperti seorang meletakkan isba'ahu fil yam. Dia meletakkan tangannya di lautan jemaah. Kemudian dia angkat. Ini satu tetes yang ada di tangan. Itu dunia yang saat ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Emas yang ada di Papua, emas yang ada di berbagai tempat di negeri kita. Sawit-sawit yang ditanam oleh manusia. Batu bara. Apa saja kekayaan di bumi itu. Yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Itu satu tetes. Sedangkan akhirat itu samudra yang luas dan dalam itu. Terus antum mau rakus sama dunia ini. Nabi SAW ketika beliau tidur. Ana izin minum. Alhamdulillah. Sudah masuk waktu Isya. Kita dengarkan azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا تخلف الميعاد. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, ana lanjutkan jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di atas ranjang yang di atasnya ada tikarnya yang kemudian membekas di lambung Nabi alaihi salatu wassalam. Umar nangis, Umar mengatakan Kaisar Romawi, Kisra Persia hidup dalam kemewahan dan kenikmatan, kau seperti ini ya Rasulullah. Alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusanku sama dunia? Innama mathali wa mathalu dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakah. Aku tuh sama dunia seperti seorang yang mengendarai onta, kemudian dia singgah di bawah pohon, rest area, istirahat sebentar. Kemudian pergi meninggalkannya selama-lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun di dunia ini, jemaah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sudah 1436 tahun. Jadi di rest area, kalau kita katakan dunia ini seperti rest area, beliau hanya 63 tahun SAW. Kemudian beliau benar-benar melanjutkan perjalanan. Thumma raha wa tarakaha. Sampai hari ini 1436 tahun. Mana yang seharusnya dipikirkan? Dunia? Atau yang ribuan bahkan tanpa batasan nantinya.
Khalidina fiha abada. Di surga atau di neraka. Maka fahami hakikat dunia. Fahami tentang harta yang ada pada tanganmu. Yang kau milikin. Yang kau cinta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu cinta. Cinta berat kita jemaah. Yang kedua, mengetahui keutamaan sifat sakha tadi. Berbagi. Dapat apa sih kita kalau berbagi? Kemarin ada teman-teman mau buat acara. Di hari Sabtu anak tahunya mereka mau bikin acara. Bagaimana mengumpulkan donasi untuk wakaf produktif. Anak sampaikan banyak orang yang kurang tertarik. Orang itu kalau disuruh wakaf mungkin dia sumbang 10 juta. Tapi kalau investasi berapa yang dia akan keluarkan? 100 juta dia keluarkan. 1 M dia invest. Oh ini butuh dana 20 M dia keluarin. Karena dia yakin uang ini gak hilang. 20 M ini sudah ada perhitungannya. Dia insya Allah akan mendapatkan keuntungan sekian. Kenapa sampai hari ini di Indonesia itu investasi bodong masih banyak yang ikut. Tapi kalau investasi akhirat mikir-mikir. Ketika Anda berjumpa dengan orang-orang dari apa yang bagian keuangan itu? OJK. Dia sampaikan ke Anda, Ustaz ini banyak dan kita tutup investasi bodong itu. Tahun depan lagi, terus lagi. Udah dicari tahu enggak? Kenapa? Ya masyarakatnya itu bodoh. Tidak mau belajar, tidak mau melihat apakah ini investasi beneran atau tidak. Ngomong masalahnya bukan itu. Masalahnya asyuh. Ambisi dunia. Kenapa judul sampai hari ini? Pemerintah kerepotan memeranginya. Mereka memerangi dengan cyber mereka atau diperangi, ditutup ini, buka lagi. Masalahnya bukan di situ. Di mana? Manusianya. Yang dibenerin ini adalah manusianya. Bagaimana mereka menjadi orang yang beriman dan terhindar dari syuk tadi. Berapa banyak orang ketika dapat gaji langsung judol. Dapat berapa menit, ini judol hitungannya detik jemaah ya. Iya, siapa yang tahu? Ada nggak tahu menit apa detik ya? Ada nggak tahu? Apa jam-jaman? Wallahu a'lam. Tapi hitungannya waktunya pendek. Ketika dia kalah, datang pinjol sebagai pahlawan. Butuh bantuanku kau. Jadi ini lingkaran syaitan. Apa penyebabnya? Asyuh. Cinta kepada dunia. Maka investasi bodong itu Allah tawarkan investasi yang sebenarnya kita ragu. Kalaupun kita nggak ragu ya kita sekedarnya. Ya enggak enak Ustaz dilihat anak punya fulus masa enggak ngasih. Bismillah dah. Dia kasih. Di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah katakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Tuh permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Berat memang. Ibu-ibu tuh bisa beli tas harga 100 juta. Tapi infaknya cuma 10 juta. Bukan besar Ustaz, dikit lah. Dibandingkan tas. Tas ini jadi apa? Gak jadi apa-apa. 10 dibanding 100 sedikit. Tapi itulah manusia. Dia merasa sudah banyak. Padahal hitungan nanti di akhirat persentase. Ya. Ingat, hitungan sedekah itu persentase. Maka Allah contohkan di sini. Yang berinfak di jalan Allah itu seperti kamathali habl, seperti satu biji gandum. Ya. Ambatat sab'a sanabil.
Kemudian dia menumbuhkan 7 bulir. Dalam setiap bulir itu ada 100. Jadi investasinya nggak ada di dunia yang mendekati investasi Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini tanam modal 100 juta, untung paling gede berapa? Berapa persen? Kalau 100% bodong berarti. Sudah, antum yakin sudah jamaah. Enggak, mereka biasanya 30%. Ustaz. Oke, 30% ya. 100 juta, alhamdulillah Ustaz. Benar Ustaz. Ana dapat 30 juta. Akhirnya orang-orang ini tertarik untuk nambah. Oh benar. Jual mobilnya, jual ininya. Akhirnya 1M. Alhamdulillah Ustaz, bulan pertama dapat 300 juta. Bulan pertama doang. Bulan kedua, ketiga habis sudah. Duitnya dibawa lari. Gak ada yang seperti itu jemaah. Nih Allah kasih tawaran investasi. Engkau taruh 1 juta, Allah ganti 700 juta. 700 kali lipat. Tertarik antum? Ya masih berat jemaah. Padahal 700 kali lipat. Ketika datang seorang sahabat ya di hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, ja'a rajulun binaqatin makhtumah. Datang seorang membawa onta betina nih, kendaraan yang sudah dikasih pelana. Tidak semua onta itu bisa dikendarai. Bahkan Nabi SAW mengatakan an-nasu ka'ibili mi'ah. La takadu tajid fihi rahilah. Manusia itu seperti onta yang jumlahnya 100. Dari 100 ekor onta itu belum tentu ada satu yang bisa ditunggangi. Belum tentu. Nih sahabat bawa onta yang sudah dikasih pelana. Artinya siap untuk ditunggangi. Sudah dikasih untuk yang ditarik di hidungnya itu jamaah. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW. Hadihi fi sabilillah. Ini di jalan Allah. Untuk perang. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqah kulluha makhtumah. Engkau nanti akan dapat pada hari kiamat 700 ekor onta. Semuanya sudah dikasih pelana. Udah siap untuk berperang. Dan itu yang ada dalam catatanmu. Itu yang akan ada dalam timbangan kebaikan. Terus kita gak tertarik. Maka teman-teman yang punya mobil, usahakan mobil antum sudah ada di akhirat nanti. Teman-teman yang punya rumah, usahakan ada rumah antum sudah di sono. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangunkan buat Allah masjid, Allah akan bangunkan bagi dia istana rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi tadi permisalannya seperti 1 biji yang kemudian menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan ya sesuai untuk siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Kemudian ahibati fillah, yakin akan dikasih ganti dan berlipat-lipat. Itu yang membuat kita akhirnya jadi mudah untuk memerangi sifat syuh itu. Di surat At-Taghabun ya, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi kadang-kala orang tua bekerja buat siapa? Buat anak. Cari harta buat anak. Dia bangunkan rumah buat anaknya. Dia berikan hadiah buat anaknya. Tapi dia tidak pernah berbagi untuk dirinya sendiri di akhirat. Dia bagi-bagikan. Lalu kata Allah, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Wasma'u, dengarkan. Wa ati'u, patuhi. Wa anfiqu. Allah katakan berinfaklah kalian khairan li anfusikum. Itu kebaikan buat kalian. Kebaikannya balik kepada kalian. Lalu Allah katakan waman
yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, diselamatkan dari kekikiran jiwanya, ini orang-orang yang sukses. In tuqridullaha qardan hasanan. Allah masih bicara tentang infak. Kalau kalian ngutangin Allah, ngutangin. Kalau kalian gak mau ngasih, gak apa-apa. Orang itu kadang-kala kalau ngasih berat ya. Mamanya, nih Babu Salam lagi mau pembebasan apa? Tanah umpamanya. Ada orang yang siap nalangi. Dia gak ngasih. Berapa? Anggaplah 10 M. Oke, Ana gak kasih ya, Ana talangi. Karena kalau dia minjemin, yakin akan balik. Tapi kalau ngasih, hilang berarti Ustaz. Kan gitu. Ini kalau Ana ngasih habis. Tapi kalau pinjemin masih ada. Maka Allah Azza wa Jalla kalau kalian gak mau ngasih udah utangin Allah SWT. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan. Di dunia qard hasan tuh gak boleh ada lebihnya. Kalau ada lebihnya namanya riba. Ini Allah nawarin langsung dikasih lebih. Sama Allah. Kalian utangin Allah, Allah akan lipat gandakan. Bukan ada bunganya, tapi dilipat gandakan. Wa yaghfir lakum. Diampuni dosa kalian. Wallahu syakurun halim. Allah itu ya Allah ya. Sedikit dari amalan kita Allah balas besar dan banyak, tapi kita masih malas. Ya. Baik, jangan perhitungan sama Allah SWT. Dan jangan banyak menyimpan. Kalau simpan ya simpan di akhirat saja. Lalu mengetahui bahaya bakhil. Bakhil itu ternyata membuat hidup kita menderita. Banyaklah hadis-hadis yang berkaitan dengan bahaya kebakhilan ini. Jadi yang berkaitan dengan tadi ilmu tentang dunia, menyadari tentang fadilah berinfak, kemudian tahu dengan bahaya kebakhilan sebenarnya hanya akan membuat dirinya menderita dan nanti akan masuk ke neraka. Kemudian banyak berdoa. Nabi alaihissalatu wasallam itu sering kali berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Ternyata pengecut sama bakhil ini ada irisannya. Orang bakhil itu gak berani. Gak berani dia berinfak. Dia ragu. Benar kasih ganti sama Allah. Maka dikatakan oleh Nabi SAW. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu bukti tapi yang panas. Jamaah. Bukti yang nyata kalau engkau beriman. Pokoknya aku berbagi. Siapa yang tidak cinta sama harta? Makanya Talha bin Ubaidillah. Ketika dia pernah habis jual asetnya, dapat uang mungkin 400 ya. Anda lupa 400 ribu dirham kalau nggak salah. Sudah puluhan miliar ini uangnya. Dia bagikan satu malam habis ya. Dia ditanya sama orang, engkau kok bisa berbagi gitu loh. Kata dia, inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita sama cinta sama harta gitu loh. Sama seperti orang bakhil, cinta kita juga cinta. Karena memang sudah ditanamkan di diri manusia, hubbus syahawat. Allah yang menanamkan itu. Lalu dikasih ujian sama Allah, berikan. Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk menyabari diri kita. Untuk berjuang. Maka banyak-banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Terus ya. Terus di antara doa disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah sebuah cerita dari Abu Hayyat Al-Asadi. Abu Hayyat ini seorang tabi'in ya. Dia sedang tawaf. Ketika dia tawaf, dia melihat ada orang itu sepanjang tawaf doanya cuma satu. Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, selamatkan aku dari syuh tadi. Syuh.
kebakhilan dan kerakusan yang ada di dirinya. Terus keliling ini sepanjang tawaf doanya cuma satu. Lalu aku ngomong sama dia, lima taqulu hadha? Kok kenapa doanya kok cuma satu? Hadha tawaf mautinun azim. Ini tawaf tempat yang sangat agung untuk berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat. Engkau doanya cuma Allahumma qini syuha nafsi. Kata dia, idza wuqitu syuha nafsi. Kalau aku dijaga dari kekikiran jiwaku, lam asrik, aku tidak akan mencuri. Aku tidak akan ngambil hak orang lain. Walam azni, aku tidak akan berzina. Walam afal, dia sebutkan keburukan-keburukan yang disebabkan syuh tadi. Yang membuat orang memutuskan silaturahim, yang membunuh. Kita lihat bagaimana orang di dunia ini demi harta dia membunuh lawan-lawan bisnisnya. Dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Kezaliman dilakukan. Siapa orang itu? Yang doanya Allahumma qini syuha nafsi. Abdurrahman bin Auf jamaah. Sahibu Rasulullah SAW jamaah. Dia kaya raya. Tapi dia takut gitu aja. Takut. Karena tadi Allah sudah menanamkan kecintaan kepada harta di diri kita. Kita perlu bantuan Allah. Maka doanya Abdurrahman seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang keberapa? Keempat atau ketiga? Iyalah keempat, kelima. Nanti anak tanya lagi. Perbanyak zikir. Kalau dari doa kita perlu zikir. Zikir itu yang menguatkan jantung kita. Memperbaiki jiwa kita. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas ya. Yang disahihkan oleh sebagian ulama. Tapi juga ada mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang lafadznya kalau anak nggak salah ya. Man ajiza anil laili an yukabidahu. Wa bakhila anil mali an yunfiqahu. Wajabuna anil aduwi an yujahidahu. Falyukthir min dzikrillah. Barang siapa yang berat untuk sholat malam. Kenapa orang-orang bisa sholat malam? Aku kok gak bisa? Berat dia mau sholat malam. Selalu adzan subuh bangunnya. Terus dia bakhil, cinta sama harta, sulit untuk berinfak dia. Lalu dia pengecut untuk melawan musuh, berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah dia memperbanyak zikrullah. Dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan seperti itu. Tapi dia menyebutkan lafaz zikirnya. Dia menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 4 kalimat ini termasuk zikir yang paling dicintai Allah. Mau mulai dari yang mana terserah kata Nabi SAW. Itu menjadi tameng yang menyelamatkan kita dan mendidik jiwa kita. Maka perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau antum gak bisa sholat malam sulit mau sedekah. Udah baca itu dulu. Insya Allah akan dimudahkan bersedekah. Kemudian berjuang. Tidak boleh menunda-nunda. Jadi antum kalau punya niat bersedekah jangan ditunda. Kalau ditunda gak jadi nanti. Contoh tadi ketika lewat tuh. Anak mau sedekah tapi kelihatan orang gak enak. Aduh gak jadilah kata dia. Akhirnya pulang ya gak jadi sedekah dia. Sekarang sudah bisa transfer. Dan kalau bisa tiap hari antum sedekah. Bukan sedekah subuh ya. Bukan sedekah subuh. Memang Nabi SAW menyebutkan bahwa tiap pagi. Dan di riwayat lain tiap mau matahari tenggelam juga. Itu ada 2 malaikat yang turun. Yang doanya Allahumma ati. Munfiqan khalafan. Allah berikan kepada orang yang suka berinfak. Itu ganti. Jadi yang hari itu bukan hanya subuh. Jadi antum aduh anak lupa sedekah. Antum sedekah kapan saja sepanjang hari. Di malam hari juga antum bisa bersedekah. Akan didoakan. Dikasih ganti sama Allah. Dan semoga orang yang bakhil itu. Yang menahan hartanya dikasih kehancuran. Ya.
Kemudian sedekah itu tidak harus harta. Nih santri-santri nih, belajar sedekah. Ketika makan umpamanya, dia dikasih makanan tambahan, dia bagi 2 sama temannya. Kata Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jadi kita perlu membiasakan diri. Untuk bersedekah itu perlu membiasakan diri. Kemudian duduklah bersama orang-orang yang suka berbagi. Sehingga kita tertarik. Kalau antum kumpul sama orang bakhil, jadi bakhil antum. Ada kawan-kawan yang kalau berangkat ke warung selalu dompetnya ketinggalan. Hati-hati. Dia, afwan akhi, aduh bahaya ini sudah. Punya kawan kayak gini. Akhirnya antum pekan depan ke warung ketinggalan juga dompet antum. Karena dia kemarin ketinggalan, antum juga ketinggalan. Terus siapa yang mau bayarin? Gitu. Kemudian lihatlah para salafus saleh khususnya Nabi Muhammad SAW. Ketika bulan Ramadan nih, Allahu Akbar ya. Beliau puncak dari kedermawanan beliau itu ketika bulan Ramadan. Ketika beliau tadarus Quran sama Jibril. Dan ternyata memang kalau antum sering baca Quran yang termasuk zikrullah tadi, antum akan jadi orang baik. Lalu perlu diketahui bahwasanya kebakhilan itu termasuk suudzon sama Allah SWT. Allah sudah kasih tahu, aku ganti. Aku lipat gandakan. Engkau utangi. Aku kasih lebih. Terus antum apa katanya? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Antum berarti suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah. Semoga mau masuk bulan Ramadan, kita sudah bisa menata hati kita. Ketika hati antum sudah bersih dari kebakhilan, dari syuh tadi, insya Allah dosa-dosa yang lain akan ikut. Seperti yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, kalau kita diselamatkan dari syuh, dari kekikiran jiwa kita, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan berzina, kita tidak melakukan kezaliman, kita tidak memutuskan silaturahim dan keburukan-keburukan yang lainnya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Taib, Anda katanya suruh tanya. Nah, Anda mau bertanya, apa perbedaan antara as-sakha dengan al-jud? Nah, as-sakha dengan al-jud. Tafadhal. As-sakha itu, as-sakha. Walaupun dia nggak berbagi waktu itu. Jadi sebelum berbagi dia sudah punya sifat itu. Gitu. Nah kemudian kalau al-jud itu tuh ada mic tuh. Al-jud itu sikap yang terlihat. Dia berbagi. Iya, dia melakukan bagi-bagi duit. Oh ini orang dermawan. Tapi kalau as-sakha itu karakter jiwa jamaah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Nah, kasih hadiahnya. Apa hadiahnya? Mana hadiahnya? Cuma dikasih mic doang sama antum. Oke, dikirimkan hadiahnya. Pertanyaan kedua. Syukron Ustaz. Yang di atas. Oke, buat yang di atas. Tadi disebutkan ada 3 hal yang membinasakan manusia. Nah, mic-nya ada enggak? Ada. Di atas. Buat yang di atas ini jamaah. Tafadhal. Itu mic-nya tuh. Ya, assalamualaikum Ustadz. Satu Waalaikumsalam. kekikiran dan kerakusan yang diikuti. Kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan ketiga, ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Ahsan, barakallah fiik. Jadi syuh tadi, kebakhilan, kekikiran dan kerakusan yang dipatuhi sama dia. Kemudian hawa nafsu yang diikuti dan takjubnya seorang dengan dirinya sendiri. Masih ada hadiahnya? Oke. Selanjutnya.
Sebutkan 5 keutamaan berbagi. Nah, mana mic-nya? Mic. Nah, fadhal. Itu mic-nya kasih. Keutamaan orang berbagi. Loh. Kif? Qulna anifan. Dapat apa orang yang suka berbagi? Nah, orang kalau sedekah itu dapat apa? Kan? Bismillah. Dapat apa? Dapat pahala, Zat. Iya, dapat pahala jelasnya lah. Selain itu dapat apa? Kan tadi kita sebutkan cara orang mengobatin kebakilannya adalah mengetahui fadilah dari berbagi kan. Apa fadilah berbagi itu? Agar orang itu mau berbagi. Gitu loh. Kan kita cinta sama harta. Berkumpul dengan orang yang suka berbagi, Zat. Bukan itu. Siapa yang jawab? Ini ada di sini yang angkat tangan duluan. Nah, kasihkan mic-nya. Fadilah orang yang berbagi, pertama akan bertambah hartanya. Ya. Yang kedua, investasi dunia akhirat. Yang ketiga, menafikan kecintaan dunia, memasukkan kehebatan Allah di dalam hati sanubari dan mengeluarkan kehebatan makhluk yang ada dalam dirinya. Nah, berapa sudah? Banyak. Iya, oke nggak apa-apa, kasih hadiahnya, jazakallah khair. Ya di antara Ustaz, Nah. ana mushtaq ilaikum. Ana mutakharrij min Jami'ah Syarif Hidayatullah, qismu Masya doktor Allah. Asy-Syari'ah. Masya Wa ana Allah. urid altaqi ma'akum. Wal'an iltaqayna. Al-an hadha. Allah. Ba'da ta'lim khutbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li muqabalati Ramadan. Allahu Akbar. Allah yubarik fik. Fi majlis Rajab. Masya Allah. Allah Syukran. yubarik fikum Ana Ustazana. mushtaq hadha. نحن هذا سعداء. اليوم. نحن سعداء بلقائكم. هذا أتي دكتور الهدية. وين الهدية؟ Masya Allah. Jazakallah khair ya dokter. Allah yubarik fikum. Nah jamaah tadi udah kita dengarkan ya. Keutamaan berbagi. Di antara keutamaan berbagi itu adalah tadi menyelamatkan dari api neraka. Kita sebutkan. Ittaqun nar walau syiqqit tamr. Selamatkan diri kalian walaupun dengan setengah butir kurma. Kemudian di antara keutamaan sedekah itu juga Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan dawu mardakum bisedekah, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Baik, kemudian yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Sudah siap untuk jawab? Sebutkan doa yang dibaca Nabi alaihissalatu wassalam. Itu angkat tangan duluan dia. Nah, doa yang mana ini? Nggak apa-apa sudah. Doa agar terhindar dari sifat bakhil ya. Nah, itu. Bismillah. Baca nggak apa-apa Ustaz ya? Baca nggak apa-apa baca. Nggak apa-apa bacaan tuh. Nah, doa doa- itu nggak harus hafal jamaah. Doa dari Abdurrahman bin Auf. Allahumma ini syuha nafsi. Oke, itu doa Abdurrahman bin Auf. Terus doanya Nabi SAW. Allahumma lupa tadi Anda. Iya. Allahumma ini a'udzubika minal jubdi wal bukhl. Wal bukhl. Ahsan, tabarakallah fi atil hadiah. Nah, itu jamaah yang Jazakallah khair. bisa Ana sampaikan dan Ana terima kasih kepada antum semua yang hadir ya. Ana lihat yang hadir di sini ada para mahasiswa mungkin ya, para santri, para ustadz, ustadzah juga pada hadir tempat ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.